Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Ya, Pak. sehat semua kan? Sehat, Pak, sehat. Masih semangat mengikuti pembelajaran daring? Masih, Pak. Ya, karena pandemi corona belum berakhir, jadi kita harus sistem daring, dan saya harap kalian semua masih semangat mengikuti pelajaran sistem daring. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ketua Kelas Ahmad Rizky tolong pimpin doa. Iya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah, kita mulai pembelajaran. Pada minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bank dan lembaga keuangan non-bank. Ada bank, ada jam kredit, asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Sekarang kita masuk kepada KD 3.4, yaitu menganalisis berbagai jenis uang. 4.4, mengklasifikasikan berbagai jenis uang. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang uang, memberi contoh tentang uang, menentukan jenis uang, memetakan uang, membandingkan jenis uang, dan mendemonstrasikan tentang uang. Sekarang coba perhatikan PowerPoint berikut ini. Ya, terlihat ya? Ya, pada PowerPoint ini judulnya uang. Uang menurut ilmu ekonomi yaitu digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua fungsi. Pada kegiatan menanya, kita menemukan pertanyaan, yaitu uang diperlukan manusia untuk apa? Bagaimana jika tidak ada uang? Sebutkan jenis-jenis uang. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Proses transaksi jual beli, Ibu Partia, salah satu penjual es dawet asal Mirin Sewu. Beliau masih menggunakan sistem barter dikarenakan petani tidak membawa uang ketika pergi ke sawah. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan mengumpulkan data. Kalian bentuk kelompok, satu kelompok terdiri atas 4 siswa, dan mengerjakan LKPD. Juga kalian boleh melakukan kegiatan searching untuk melakukan presentasi kelompok. Nah, sekarang coba presentasi dari masing-masing kelompok. Presentasinya melalui Meet ini ya, bukan presentasi di depan kelas seperti biasanya, tapi lewat Meet ini. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1. Menurut pemahaman kalian ya, karena pemahaman uang masing-masing kelompok pasti beda-beda. Ya. Silakan, boleh Adven dahulu atau Salma dahulu. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama mengenai pengertian uang menurut saya pribadi. Menurut saya pribadi itu uang adalah alat tukar menukar yang digunakan untuk
membeli sesuatu atau digunakan untuk digunakan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau yang lainnya. Uang juga dibagi atas 4 kelompok, yaitu pertama, berdasarkan bahan pembuatnya, ada uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak, dan nominalnya kecil seperti uang 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Contohnya yaitu 10.000, 20.000, dan 100.000. Lalu selanjutnya ada berdasarkan nilai. Full body money atau bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Contohnya adalah nilai emas pada uang logam 500 perak bernilai sama dengan nominalnya. Lalu representatif full body money atau tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Lalu jenis selanjutnya adalah berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Ada uang kartal dan uang bilang. Uang kartal sendiri diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan untuk masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Dan yang kedua adalah uang bilang. Diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biliet kilo. Contohnya itu seperti ini. Dan cek sendiri mempunyai arti sebagai cek adalah surat yang berisi perintah tidak bersyarat oleh penerbit kepada bank yang memelihara rekening biro penerbit untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada pemegang cek. Baik Pak, itu dari saya. Terima kasih. Iya, cukup baik presentasinya. Ya, mungkin kelompok berikutnya mau mempresentasikan tentang uang, dipersilakan. Menurut kelompok saya, materi jenis uang berdasarkan pengelompokannya, yaitu jenis uang dibagi menjadi 4 bagian. D. Berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal, yaitu hanya berlaku di satu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Contohnya nih, uang lokal hanya berlaku di Indonesia. Nih. Terus yang kedua, uang regional. Berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria, Spanyol, dan lain-lain. Ini contoh uang regional, berlaku di negara Eropa. Ini contohnya. Terus habis itu yang ketiga, uang internasional, yaitu berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya US dollar. Contoh uangnya kayak gini nih, US dollar. Baik Pak, itu aja dari kelompok saya. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang mau dipresentasikan? Boleh Pak. Iya. Di sini ada jenis uang berdasarkan wilayah ya. Iya. Kalau uang domestik itu biasanya uang dalam negeri atau misal contoh rupiah, baht, ringgit, peso, dan ada juga uang regional itu uangnya hanya berlaku di kawasan tertentu. Misalnya euro hanya berlaku di Eropa, dan ada juga uang internasional ya. Ini berlaku di berbagai wilayah. Misal ada US dollar. Oh iya. Iya, sudah cukup ya. Jadi tadi ada dari 3 kelompok sudah mempresentasikan. Ya, presentasinya benar semua. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, yaitu verifikasi data. Ya, jadi kita mempelajari sebenarnya apa sih uang itu, fungsinya apa, dan bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Sekarang, ya, jadi fungsi uang yang tadi, fungsi itu ada 2. Yang pertama fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar untuk mendapatkan suatu barang. Di sini ada ilustrasi orang zaman dulu itu
bertukar barter, yaitu dengan barang dengan barang. Kalau sekarang itu hampir tidak ada, kecuali yang tadi ilustrasi Ibu Partia tadi, itu pun hanya khusus pada momen tertentu. Kemudian fungsi asli uang yang kedua yaitu sebagai alat ukur, yaitu mampu menentukan nilai suatu barang. Kemudian fungsi yang kedua, uang sebagai turunan, yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai penunjuk harga, sebagai pembayaran utang, sebagai penimbun kekayaan. Kemudian uang berdasarkan pengelompokannya, ada berdasarkan bahan pembuat, kertas, logam, berdasarkan nilai, full-bodied money, representative full-bodied money, berdasarkan lembaga, yaitu uang kartal, uang giral, berdasarkan kawasan, uang lokal, regional, internasional. Nah, syarat uang di sini ada 7, dibuat singkatan untuk memudahkan kalian, yaitu singkatannya PEDAS, portability, elasticity, divisibility, durability, acceptability, stability of value, scarcity. Nah, sekarang coba karena sesuai dengan tujuan pembelajaran, coba satu orang mendemonstrasikan tentang uang, ya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Maaf Pak, demonstrasikan tentang uang itu saya nunjukin jenis uang gitu ya Pak? Iya, kameranya bisa dibuka mungkin. Bisa Pak. Iya, jadi temannya juga bisa melihat. Ya. Iya Pak. Iya, Darren silakan. Di sini saya ada uang 75.000 yang kebetulan baru aja di launching sama pihak bank tahun 2020 17 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaannya. Di sini bahannya itu sudah di-upgrade dari bahan uang yang lain. Ini tuh lebih tebal dan lebih tahan lama bahannya. Iya. Segitu aja atau lagi Pak? Ya, jadi ada untuk update-nya, yaitu ada uang 75.000 sekarang ini. Ya, kalau nominalnya bernilai 75.000, tapi karena dicetak secara terbatas, maka nilainya bukan 75.000. Kalau di platform Shopee itu ada yang menghargai uang 75.000 dengan 2 juta. Ya, karena stoknya terbatas tadi, jadi orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada kegiatan penutup. Sebelum kita tutup, mungkin satu orang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Dipersilakan. Satu orang. Ilham mungkin bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Bisa lah. Iya. Jadi untuk kesimpulan hari ini ialah uang merupakan alat pembayaran yang digunakan oleh manusia untuk membeli, menukarkan barang dengan barang. Iya, benar. Jadi materi untuk uang hari ini udah selesai. Tadi saya sudah memberikan tugas LKPD pada Classroom, silakan dikerjakan. Sekarang karena acara kegiatan dimulai dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Tolong Ilham dipimpin lagi untuk doa penutup. Baik Pak. Teman-teman, akhiri kegiatan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, masing-masing dari kita boleh lead dari Pikon ini. Selamat pagi, tetap semangat. Selamat pagi Pak. Semoga
Lupa. Terima kasih.